Selamat pagi Sobat Tati, kita bertemu lagi di channel YouTube PT Tata Cipta Teknologi Indonesia. Kali ini adalah seri dari aplikasi GoMap. Kita akan membahas tentang tutorial pembuatan peta analisa jangkauan Wi-Fi. Sebelum masuk ke tutorialnya, mungkin ada yang belum tahu tentang GoMap ya. Jadi GoMap adalah aplikasi yang berjenis SaaS ya. Software as a Service dari kami, di mana dia digunakan agar memudahkan teman-teman di Pemda maupun di daerah yang mungkin berhubungan dengan kementerian atau yang lainnya untuk membuat peta tematik ya, membuat peta sesuai dengan tema tertentu dan kemudian men-sharing-nya ke masyarakat ataupun ke teman-temannya dengan mudah. Ya, jadi kita mempunyai semacam platform di mana Sobat Tati bisa membuat petanya sendiri dengan alamat yang nanti hasilnya cukup cukup enak dilihat begitu ya. Jadi hasil akhirnya nanti sebuah peta dengan alamat gomap.id, nama daerah, ya, kemudian nama petanya. Jadi kalau di-sharing itu cukup cukup informatif begitu. Contohnya gomap.id Surabaya/sekolah. Nah, nanti akan ada 3 langkah. Yang pertama akan menyiapkan data. Ya, datanya bisa dari digitasi ataupun import dari data yang sudah ada, ataupun memasukkan data per bagian, bisa per kecamatan, bisa per kabupaten kota, ya begitu, untuk membuat peta yang colorobred. Dari data yang sudah dimasukkan, kemudian kita bisa men-setting layernya, mau ditampilkan dalam bentuk bagaimana, simbolnya bagaimana, warnanya bagaimana. Kemudian setelah layer-layer itu siap, kita bisa membuat bundle peta. Jadi dikumpulkan layer yang kita punya untuk membuat sebuah peta yang dia punya banyak layer yang mungkin saling berkaitan. Ya, sahabat Tati akan mendapatkan alamat, kemudian alamat yang informatif, kemudian aplikasinya sudah mempunyai fitur untuk visible invisible layer, bisa ada kalkulasi jarak dan luas, kemudian analisa buffer, kemudian ada analisa heatmap, bisa disimpan ke file gambar dan PDF. Kalau misalkan ada fotonya, itu bisa juga ditampilkan foto objeknya. Kemudian mungkin juga di-sharing. Gitu. Nah, bagaimana agar Bapak Ibu bisa menjadi istilah di kami adalah autor, bagaimana bisa menjadi autor di GoMap? Silahkan daftar saja di halaman awal gomap.id. Di situ ada di bagian bawah ada form semacam hubungi kami begitu. Diisi saja, kemudian pesan bahwa minta akses untuk bisa menjadi autor GoMap. Dalam waktu kurang dari 24 jam kita akan respon dan Bapak Ibu akan bisa menjadi autor di GoMap ini. Nah, mungkin sering ditanyakan adalah apakah layanan GoMap ini free? Selama mungkin bukan untuk kepentingan komersial, selama untuk informasi untuk masyarakat, kita menggratiskan 100% gratis dan Bapak Ibu sahabat Tati bisa membuat bundle peta sebanyak mungkin, jadi tidak ada batasannya. Nah, apabila menginginkan aplikasi semacam ini yang ditaruh di server sendiri, begitu ya, biar mungkin mempunyai alamat sendiri, ya, bisa menghubungi kami, termasuk juga misalkan ada tambahan sesuatu yang mau di-include-kan di dalam aplikasi, tambahan fitur yang mungkin lebih mengarah ke suatu sistem informasi atau terkoneksi dengan sistem informasi yang sudah ada. Nah, silahkan menghubungi staf kami.
Nah, khusus untuk hari ini kita akan membuat peta analisa jangkauan Wi-Fi ya. Jadi tadi kita sudah bicara tentang GoMap, bagaimana menjadi author. Nah, nanti kita akan membuat data lokasinya dulu, kemudian mengupload data yang kita sudah ada. Terima kasih untuk Diskominfo Pemkot Madiun yang telah menyumbangkan data Wi-Fi-nya untuk kita. Kemudian membuat layer yang mau ditampilkan dalam bentuk bagaimana, ikonnya apa dan sebagainya. Kemudian dari layer tersebut kita membuat bundle petanya. Habis petanya jadi, kita bisa melakukan analisa dan mungkin ada fitur lain yang nanti kita coba, yaitu filtering, measuring, dan sharing. Begitu kita akan berpindah ke aplikasi GoMap. Berikut adalah alamat dari website GoMap ya, gomap.id. Di halaman utama kita bisa melihat peta-peta yang sudah dipublish. Jadi peta yang sobat tadi bikin bisa tipenya private maupun public. Kalau public bisa dilihat oleh semua orang. Kemudian di bagian bawah ada tempat untuk menghubungi kami, juga bisa untuk mendaftarkan diri sebagai author. Kita akan langsung login ya. Kita menggunakan daerah Kota Madiun untuk tutorial ini. Setelah login akan masuk di bagian dashboard, jadi semacam summary dari data-data yang sudah ada. Kita masuk dulu di bagian data untuk menambahkan sesuai dengan analisa yang kita akan bikin, yaitu data Wi-Fi ya, lokasi Wi-Fi. Kita bentuk datanya dulu. Nama datanya adalah mungkin lokasi Wi-Fi. Kalau misalkan ada keterangan, mungkin ditulis di sini ya, dari data Telkom Madiun, mungkin begitu ya, ataupun dari menurut survei tahun berapa dan sebagainya bisa ditambahkan. Kemudian tipenya, karena di sini kita pakai titik akses point WiFi, jadi tipenya point. Kelompok data, mungkin kalau misalkan ada banyak data kita bisa kelompokkan di situ. Ya, jadi bisa dipilih, juga bisa dibikin baru. Sementara kita tulis lokasi penting begitu saja. Kemudian keterangan yang diperlukan ini bisa banyak. Kalau mau banyak tinggal ditambahkan ini. Tipenya bisa teks, bisa angka. Untuk Wi-Fi ini kita juga akan menyimpan nama lokasi dari Wi-Fi tersebut. Jadi kita isikan lokasi. Kemudian disimpan. Ya, kita akan mempunyai satu bentuk data dan di situ kita bisa isikan, ya, kita bisa isikan melalui digitasi maupun menggunakan Excel. Ya, kalau misalkan digitasi ini menggunakan data ini, kita digit satu persatu datanya begitu. Kalau misalkan memang belum ada datanya. Tapi kalau memang sudah mempunyai data, kita tinggal upload dari Excel. Ya. Untuk sebelum upload kita harus download dulu untuk mendapatkan template yang disesuaikan dengan data yang kita miliki, dengan struktur yang kita miliki. Jadi di download dulu di sini. Nah, kita sudah mendapatkan template-nya. Ya, ini template-nya. Di situ ada khusus untuk titik, ada latitude, longitude. Kemudian ini adalah field yang kita tambahkan tadi. Jadi kalau misalkan tadi menambahkan banyak field, di sini juga akan ada tambahan yang
lain. Oke, karena kita sudah mendapatkan punya data, jadi mungkin tinggal kopas saja. Saya punya data dari teman-teman di Skominfo Madiun. Datanya kopas. Ya, baru sebagian saja. Ya, masih berapa 800, di mana seharusnya 1.500 ya. Ya, masukkan di template tadi. Longitude itu X, ya latitude itu Y. Kemudian kita upload kembali. Kita upload. Jadi sudah berhasil disimpan. Ya, gitu. Itu datanya sudah masuk semua. Ya, di sini sebenarnya bisa juga diedit, misalkan memang ada kesalahan, tapi kalau datanya sudah dari sana ya kita mungkin biasanya sudah betul gitu ya. Ada lokasi-lokasi di situ, nama lokasinya. Oke, kita lanjut langsung ke pembuatan layer. Ya, layer dia nanti akan mengambil data tertentu. Kita tambahkan datanya, layernya mungkin juga bisa nama yang sama. Ya, lokasi WiFi. Dengan data juga lokasi WiFi miliknya PT Tati. Ini karena login kita tadi punya pakai login PT Tati. Ya, bukan datanya, maksudnya loginnya. Kemudian dia bisa difilter, jadi misalkan kalau kita punya data sekolah mau ditampilkan yang swasta saja, begitu bisa difilter. Untuk yang kasus ini kita nggak perlu filter dulu. Untuk kelompok layer ini juga bisa kita bikin, mau dikelompokkan bisa juga dibikin baru gitu. Kemudian yang penting mungkin ikonnya ya, kita tambahkan ikonnya. Ya, ini ada disediakan icon-icon ini. Mungkin sesuai dengan WiFi, semacam sinyal begitu ya. Nah, ini deh. Dan disimpan. Oke, kalau sudah, kita kemudian membuat project. Ditambah data baru. Nama projectnya mungkin jangkauan WiFi. Nanti dia akan mempunyai alamat ini. Atau biar pendek WiFi begitu saja, nanti biar alamat di GoMap-nya jadi GoMap. Kalau ini Madiun Kota jadi GoMap ID/Madiun Kota/WiFi. Nah, setelah jadi nama petanya, kita akan mengisikan layer-layernya. Ya, layernya mungkin saat ini hanya satu dulu. Jadi dari satu peta, satu project peta, itu sebenarnya bisa banyak layer. Ya, sementara di sini satu dulu yaitu lokasi WiFi. Kita simpan. Sudah berhasil ditambahkan dan sebenarnya sudah bisa diakses melalui alamat yang tadi kita buat, id/Madiun Kota/WiFi. Cukup banyak ya, tapi ini masih separuh, jadi memang luar biasa Diskominfo Pemkot Madiun dalam memberikan layanan WiFi gratis untuk masyarakatnya gitu ya. Kita langsung ke analisanya dulu. Setelah itu kita tambahkan macam-macam fitur lain yang juga ada di sini gitu ya. Jadi untuk analisa itu
secara langsung sudah ada setiap sobat tadi bikin layer, ada 2 analisa di situ, buffer dan heat map. Ya, kita coba buffer. Ya, buffer. Ini adalah membuat region di sekitar objek. Jadi misal kalau WiFi itu jangkauannya misal 100 meter, ya maka area yang tercover sekitar 39%. Mungkin begini nggak terlalu kelihatan ya, kita bisa invisible ini dulu. Nah itu dia. Ya. Misal kan ini jadi 200 misal. Ya, ini semakin luas sudah 78%. Jadi mungkin kalau teknologi WiFi-nya semakin canggih, ya dengan sedikit akses point dia semakin dengan lebih sedikit tapi luasannya lebih besar gitu ya. Nah ini mungkin daerah-daerah yang kosong memang dia tidak mempunyai semacam pemukiman gitu ya. Jadi kalau kita bisa lihat bisa diganti dengan peta dasar yang lain, misalkan Google Satellite-nya. Memang di sini persawahan gitu ya. Mungkin memang nggak dipasang wifi karena memang bukan pemukiman. Dan lagi untuk Kota Madiun ini baru separuhnya dari data yang sebenarnya. Itu untuk buffer ya. Agak sama tapi berbeda maksudnya dari fungsinya. Kalau heat map itu jarak juga tapi dia memperhitungkan jumlah. Jadi semakin banyak WiFi di situ dia akan semakin bagus kan. Jadi bisa ngambil WiFi dari 2 tempat begitu. Nah, kita akan coba. Yang berikutnya heat map, misalkan heat map 100. Nah, itu tempatnya. Ya, itu yang merah itu dia mungkin dia punya lebih dari satu lokasi WiFi. Jadi dia dekat WiFi atau kalau mau membuat semacam daerah begini dia tercover lebih dari satu WiFi. Jadi orang-orang yang beruntung yang berada di sini gitu ya. Kalau misalkan ini dinaikkan lagi, nah ini area yang tercover lebih luas lagi. Oke, untuk fitur yang lain kita bisa melakukan filtering. Jadi misalkan mau mencari atau memfilter lokasi yang kalau kita lihat apa ya di sini. SMP, yang berada di SMP tertentu, SMP. Nah, ini yang berada di SMP. Ya, ini yang berada di SMP. Kalau yang berada di pos kamling, nah itu yang berada di pos kampling. Di pos kampling, mungkin yang lain yang berada di kelurahan tertentu, misalnya Manis Rejo. Manis, nah itu di kelurahan Manis Rejo. Tuh, kok ini ada di sini? Iya, Manis Rejo juga mungkin datanya yang salah ya. Atau memang kelurahannya ada yang di sini. Kelurahan lain akan apa ya? Mangunharjo. Kita kembalikan ke OpenStreetMap dulu. Nah itu Mangun. Itu Mangunharjo. Ya, begitu. Itu untuk fasilitas filter. Fasilitas yang lain ini tadi ada peta dasar yang bisa diganti. Kemudian kita bisa mengukur suatu
jarak dan luasan ya. Jadi misal mau mengukur daerah di sini, tempat ini agak ruang terbuka gitu misalkan. Nah ini berapa, itu ukurannya ada di situ. Ya, hasil pengukurannya panjangnya. Kita bisa melakukan pengukuran berkali-kali juga. Ini, nah itu kemudian kita bisa mengukur lagi. Gitu. Ukurannya masih ada di situ. Ini bisa dilihat, ini juga bisa dilihat. Ya, demikian tutorial GoMap edisi analisa jangkauan WiFi. Silahkan jika ada pertanyaan langsung di email atau WA yang ada di akhir dari video ini. Terima kasih. Pantau terus tutorial-tutorial selanjutnya di channel YouTube Tati. Selamat siang.